ketika meminta anak untuk bisa membuat sebuah karangan, itu kepalanya lebih pusing dibandingkan mereka disuruh untuk berselfie mungkin, buat video, gitu. Bisa jadi dong sejarah berada pada titik ambiguitas. Gimana dong? Dimana pribadi-pribadi yang dewasa kena pajak, rumah gadang kena pajak, kita mau nyembeli hewan kurban aja kena pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sana Minang Satu dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini bersua kembali dalam rubrik Meja Guru. Dan Minang Satu berkesempatan mengunjungi salah seorang guru berprestasi kita. Tepatnya di nagari di Jorong Pakan Senayan, Nagari Kamangmudia, Kecamatan Kamangmage, Kabupaten Agam. Beliau adalah Bapak Irwan Setiawan, guru mata pelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Baso. Sekedar CV singkat untuk beliau. Beliau lahir di Pakan Senayan 16 Agustus 1981 dan menamatkan pendidikan di SD 21 Pakan Senayan, kemudian lanjut ke SMP 4 Cilatang Kamang dan tamat dari SMA Negeri 1 Cilatang Kamang tahun 2000. Kemudian melanjutkan ke pendidikan sejarah Universitas Negeri Padang dan tamat pada tahun 2005. Alhamdulillah sekarang beliau mengabdi sebagai guru mata pelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Baso. Dan di antara tulisan yang pernah beliau karyakan, beliau hasilkan yaitu bunga rampai mengenai cagar budaya di mata publik tahun 2015. Kemudian ada sejarah kebun binatang Bukit Tinggi. Dan yang terbaru itu ada Perang Kamang. Jadi beliau ini adalah penulis buku Perang Kamang, Haji Abdul Manan dan Perang Kamang 1908. Dan sekarang yang belum terbit itu mengenai Tuan Guru ya? Ya, Tuan Guru. Tuan Guru itu sebuah tulisan yang didedikasikan buat almarhum Profesor Mestika Z. Baik, kita langsung saja kita sapa Bapak Irwan Setiawan. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menerima kami di sini. Alhamdulillah. Sip. Alhamdulillah. Sudah bagaimana kabarnya Pak Irwan sekarang? Alhamdulillah sehat. Tapi masih dalam kondisi pandemi ya, sehingga tetap waspada. Kita duduknya dan jaga jarak ya. Jaga jarak ya. Sip. Jarak. Untuk di sekolah sendiri bagaimana proses PBM sekarang? PBM sekarang ya memang masih dalam pembatasan ya. Ya. Walaupun kegiatan siswa terkhusus yang kegiatan guru mata pelajaran produktif itu memang sudah dilaksanakan sehingga siswa dalam jumlah terbatas memang sudah hadir di sekolah. Sudah hadir di sekolah ya. Ya. Tapi memang belum normal ya. Belum normal gitu. Kalau melihat potensi ke depan ini dari sudut pandang seorang Bapak Irwan Setiawan, ada peluang kita ini bisa PBM kita berlangsung secara normal ya, tatap muka secara normal gitu. Mungkin dari segi permintaan dari guru-guru mungkin ya, serta siswa dan wali murid, mungkin itu rata-rata sudah berharap mereka bisa mengikuti PBM seperti biasa ya. Karena sudah jalan 7 bulan ya, kita tidak tatap muka. Sudah lebih 1 semester ya? Ya, sudah lebih 1 semester karena di awal semester lalu kita juga sudah PBM dari rumah atau PBM daring. Namun karena regulasi menyebabkan kita harus tetap berwaspada dan membatasi tatap muka. Menurut Pak Irwan ini, kita lihat dari sisi apa ya? Sisi kelebihan dan kekurangan ini. Kalau kelebihan online mungkin kelihatannya lebih praktis gitu. Iya. Kita melihat dari kacamata seorang guru ya. Apa sih kelemahan yang paling nyata itu dari pembelajaran online gitu? Yang pertama, ketika kita belajar online pastinya kita tidak bisa menyaksikan langsung siswa didik kita
tidak bisa berinteraksi langsung, karena pada prinsipnya guru tentu ingin melihat bagaimana siswanya bisa memahami atau tidak tentang materi yang disampaikannya. Tapi karena kita memang di dunia maya saja interaksinya, terkadang tentu tidak semua siswa bisa fokus untuk mengikuti pelajaran. Bukti dari tidak efektifnya PBM daring ini salah satunya ya terbukti dari partisipasi siswa yang tidak bisa kita pertahankan gitu. Ya, karena kita menyampaikan materi lewat apa ya, transformasi media gitu. Iya, ada ruang batas antara kita dengan siswa ya. Iya, banyak kendala juga kan. Di antaranya siswa kita tidak semuanya yang punya gawai, kemudian kondisi wilayahnya, kemudian ditambah lagi sinyalnya, tambah lagi dengan ekonomi orang tua. Jadi complicated ya. Iya, memang masalah yang cukup komplit. Tapi kita tetap berusaha. Di antaranya bagi yang tidak punya HP boleh juga ke sekolah. Kemudian kami dari guru-guru menyiapkan modul-modul yang nanti bisa mereka ambil gitu. Oke. Pak Irwan kan mengajar mata pelajaran sejarah gitu. Iya, betul. Bagaimana sih awal mula ketertarikan dengan sejarah gitu? Karena seperti kita ya, kita punya passion beda-beda ya. Iya, betul. Ada yang passionnya di eksak gitu. Iya. Dari kecil udah eksak gitu. Ada yang passionnya ke bahasa gitu. Kita bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra ya. Dan sejarah gitu. Karena saya melihat dari sisi keilmuan, sejarah ini kalau kita menyebut istilah kepedulian ya. Iya. Kepedulian terhadap negara, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Sejarah ini mendapat porsi yang lebih gitu dibandingkan dengan tidak mengecilkan arti mata pelajaran lainnya. Kita mengajar bahasa Inggris, tapi secara langsung akses kita terhadap kepedulian negaranya itu kelihatan kalau di sejarah gitu. Bagaimana sih bisa fall in love gitu dengan history ini gitu? Ini mungkin flashbacknya agak jauh ya, karena terkait juga dengan keluarga. Jadi mungkin ya salah satu hal yang mendasari pemikiran untuk di sejarah itu karena kami di waktu kecil ya bersama almarhum orang tua, almarhum bapak, itu di rumah biasa setelah maghrib itu beliau menjadi jadi televisi lah kalau zaman sekarang ya. Mohon maaf, almarhum bapak profesinya apa? Beliau tukang. Oh, tukang? Iya, tapi dulu tamat PGA ya, pernah akan jadi guru. Berarti juga punya basic ya? Iya, tapi katanya dulu tuh guru tuh duitnya sulit sekali kan. Akhirnya jadi jadi guru akhirnya. Iya, beliau milih jadi ini, kerja di Duri di Pekanbaru ya. Kerja sebagai? Kerja dengan ini tambang minyak. Oh. Nah, gitu kan. Tapi kan karena di situ kan juga butuh keahlian sesuai dengan ijazah ya kan. Orang teknik itu mungkin lebih pas kan. Akhirnya beliau pulang kampung dan belajar bertukang gitu kan. Jadi kalau sudah maghrib itu beliau cerita tentang pengalaman hidupnya, tentang bagaimana terlibat dalam PRRI ya kan. Oh, berarti beliau terlibat? Iya. Terlibatnya sebagai apa ini? Jadi karena daerah beliau kan di perbatasan lah ya, hampir daerah Tarusan situ. Itu perlintasan antara masyarakat Kamang dengan orang Suayan ya. Oh ya, tempat yang kemarin yang kehilangan kemarin ya. Ada 80 berapa? 87 ya, 83 ya. Nah, jadi daerah itu adalah daerah jalur untuk melintasnya kelompok PRRI antar daerah. Jadi orang tua juga terlibat hal tersebut. Kemudian beliau bercerita lah tentang bagaimana dikejar-kejar tentara Jakarta itu, gitu kan. Sembunyi dikejar tentara pusat itu apa istilahnya? Oh, beliau hijau ya. Hijau ya? Ya, hijau. Tapi hijau itu bagi yang tidak mau terlibat. Yang nggak mau terlibat? Ya, jadi kan ada juga yang hijau, tapi itu sistemnya bersembunyi lah, sembunyi. Tapi kalau ini kan beliau tuh gerilya ya, lari-lari gitu. Jadi kalau di belakang itu perjalanannya bisa sampai ke Meninjau. Jadi lewat jalur perbukitan. Bukit aja ya? Nah, perbukitan. Jadi mungkin itu kami di Kaja-Kaja Belanda, di Kaja-Kaja Tentara Pusat, istilah orang kan Tentara Pusat ya. Iya. Jadi kayak kami Kaja-Kaja Tentara Pusat sampai lari ke Terimbo, nah gitu. Beliau sering bercerita begitulah. Jadi mungkin itu penyebab ketertarikan ya, bahwa ada masa lalu itu yang, tapi nggak seluruhnya ya.
pemahaman umum mungkin ya PRRI itu pemberontak. Ya. Itu saya tertarik itu kan. Ya. Sekarang ada semacam apa ya tulisan yang dimunculkan gitu, opini yang dimunculkan bahwasanya PRRI itu bukan pemberontakan. Iya betul. Bukan pemberontakan gitu, tapi sifatnya lebih kepada pengungkapan aspirasi ya. Iya. Kemudian wujud dari ketidakpuasan dari janji-janji yang diberikan. Tapi tidak ada keinginan untuk keluar dari pemerintah Republik Indonesia kan? Iya, buktinya kan PRRI ya. Iya. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia juga. Kalau nggak kan bisa juga dibikinnya pemerintahan Minangkabau. Ya tentu itu lebih berpisah ya kan. Tapi ini katanya kan ini orang Minangkabau itu walaupun memberontak tetap NKRI ya. Iya. Ya. Kita ingin melalui pembicaraan kita ingin juga meluruskan gitu. Iya. Karena kalau ingin merdeka kan bisa ditulis RMM Republik Merdeka Minangkabau. Jadi tapi itulah mungkin salah satu yang mendasari ketertarikan ya, karena sering mendapat cerita, mendapat ya semacam pencerahan juga lah kan. Tapi itu kan di masa kecil, tapi mungkin itu menjadi pengaruh ke alam bawah sadar ya, sehingga itu ya. Memberi inspirasi juga untuk lanjut mendalaminya. Jadi ada orang yang memilih, kita kan sama-sama guru ini, ya, memilih mata pelajaran itu berdasarkan berbagai macam alasan. Iya. Ada yang memang karena latar belakang kehidupan ya, pengaruh. Ada yang passion, hobi, saya gini gitu. Ada juga yang pilihan orang tua gitu. Kalau saya kan pilihan orang tua. Pilihan orang tua gitu. Dipaksa ya? Iya, dipaksa. Saya maunya dulu kan fisika gitu, di fisika gitu. Kalau kamu bahasa Inggris saja siap. Dan alhamdulillah memang pilihan orang tua. Berarti ini juga ya. Memang jalannya sudah diarahkan begitu gitu. Iya gitu. Nah, terkait dengan pembelajaran sejarah tadi sekolah, itu kan kita sejarah itu tidak terlepas dari referensi. Ya betul. Kita referensi ya. Nah, permasalahan kita sekarang adalah akurasi gitu. Iya betul. Akurasi referensi, dan itu perilaku kritis membaca siswa itu kan variatif. Iya. Bahkan akhir-akhir ini cenderung grafiknya menurun gitu. Nah, bagaimana itu melihatnya Pak Irwan? Ada kelemahan perilaku kritis membaca dengan referensi yang variatif dan bisa diperdebatkan gitu. Iya betul. Jadi ini mungkin terkait ke mata pelajaran sejarah dan juga mata pelajaran lain ya. Yeah. Budaya literasi mungkin sekarang mengalami masa surut ya. Apalagi ditambah dengan makin banyaknya sumber-sumber yang bisa mereka gunakan setelah ada internet, ada lagi YouTube gitu kan. Yeah. Terkadang itu menjadi patokan ya. Sehingga buku yang harusnya mereka pegang itu jadinya ditinggalkan. Bukti juga kami di sekolah mungkin ketika meminta anak untuk bisa membuat sebuah karangan, itu kepalanya lebih pusing dibandingkan mereka disuruh untuk berselfie mungkin, buat video gitu. Tapi ketika disuruh nulis itu 2-3 paragraf itu jadi hal yang sangat memberatkan bagi siswa ya, karena budaya literasi tadi. Tapi mungkin ini jadi tugas kita bersama juga, bagaimana peningkatan minat baca. Tapi ini levelnya nasional ya. Permasalahannya global. Permasalahannya global, di mana Indonesia masuk zona bawah ya untuk kemampuan baca, dan berapa buah sih setahun kita menamatkan buku itu kan kita masih posisi bawah gitu. Statistiknya kita di bawah. Bagaimana cara untuk mengupgrade-nya itu ya tugas guru juga. Nah, terkait dengan proses pembelajaran sejarah gitu. Ya, kita melihat kepada referensinya gitu. Ya, betul. Kalau tadi kan kita lebih cenderung melihat kepada subjek siswa yang belajar gitu. Dengan literasi. Sekarang kepada objeknya, referensi gitu. Dan terkadang dalam penulisan sejarah, tentu Pak Irwan, saya menyukai sejarah gitu. Yeah. Saya sangat menyukai sejarah. Ketika sekolah itu kalau belajar sejarah selalu pindah ke depan gitu, pindah gitu. Bagian yang menarik ya? Iya, menarik karena selalu ada debatable-nya di sana gitu. Karena ketika baca referensi A seperti ini, ya, referensi B seperti ini. Gitu. Nah, dan dalam sejarah kebenaran itu bagaimana gitu? Iya.
fakta ya, kita melihat Ya, fakta ya. sip. Jadi ini berkait dengan pelajaran sejarah sendiri. Memang di pelajaran sejarah itu ada yang namanya perkembangan ya, di mana kebakuan sebuah fakta sejarah atau sumber sejarah itu bisa diperdebatkan setelah munculnya sumber baru. Iya. Nah, sehingga tentunya disitulah poin pentingnya literasi tadi. Terkadang kita hanya megang satu sumber, ternyata penemuan baru sudah ada. Penemuan baru ini ternyata membantahkan sumber yang lama. Itu bisa saja. Berarti bisa jadi dong sejarah berada pada titik ambiguitas. Gimana dong? Ya, kerancuan sejarah gitu ya. Ya. Kerancuan sejarah itu sebenarnya dimunculkan ketika kita tidak memperkaya tadi. Memperkaya referensi, memperkaya hal-hal baru yang... Berarti kayak gini. Ya. Perlakuan kita terhadap referensi sejarah ini sama juga halnya dengan perlakuan kita mempelajari fikih ya. Mazhabnya kemana gitu. Tapi kaitannya tadi kan tentu semua peneliti, semua dasar dan penelitian baru, hasil-hasil baru tentu mereka juga sudah melaksanakan tahap-tahapan seleksi sejarah. Jadi sebuah karya sejarah itu kan memiliki tahapan-tahapan juga. Ya nih, boleh diapain nih? Dijelaskan ya. Jadi yang pertama tentu tahapan mengumpulkan sumber. Namanya di situ adalah di mana diambil ada yang sumber lama, ada yang sumber baru, nanti digali lagi gitu kan. Sehingga tahapan ini tahap heuristik namanya, di mana heuristik dikumpullah sumber-sumber yang ada, kemudian dilaksanakan verifikasi. Nah, jadi ketika sumber baru yang kita temukan ini apakah sesuai dengan zamannya, apakah bahannya ini memang lahir di tahun yang sama. Jadi ini ada pemilihan sumber atau dalam namanya kritik sumber. Jadi setelah itu baru diinterpretasi, jadi dipahami lagi apakah ini sesuai alurnya apa tidak, di mana posisi sumber baru ini. Nah, baru nanti lahir dia historiografi. Di historiografi tentu banyak pendebat juga kan, banyak juga ahli-ahli yang mempertanyakan bagaimana keakuratan ini. Kemudian yang baru saya lihat juga ada penelitian juga tentang penemuan gua bersejarah di Solo Selatan ya. Solo Selatan. Ya, jadi itu kan berarti kan sebelumnya kita nggak tahu tuh apakah di Sumatera Barat ini kita punya referensi yang kuat tentang prasejarah atau prehistoric people gitu kan. Tapi ternyata sekarang ada gitu kan. Jadi itulah dia bahwa penelitian baru itu bisa menyebabkan stigma lama itu bisa berubah dalam sejarah. Tapi itu dia nanti ke referensi tadi. Nah, terkait dengan hidup bernegara ya. Iya, sip. Antara sejarah dengan hidup bernegara gitu. Sangat erat ya. Bagaimana itu korelasinya itu kita siswa belajar sejarah, guru memberikan sejarah dengan ketahanan nasional ya. Ketahanan nasional gitu. Yes. Jadi itulah ketika muncul sebuah wacana ya. Pengerucutan ya jam mata pelajaran sejarah, bahkan ada isunya akan menjadi mata pelajaran pilihan. Berarti kita sudah siap bahwa perekat kita dalam berbangsa ini dalam mata pelajaran sejarah bisa saja hilang gitu kan. Karena sejarah inilah yang menyatukan kita selama ini. Iya, betul. Antara kita orang Sumatera Barat mayoritas Islam dengan orang Bali yang hidupnya beragama Hindu, kita nggak punya ikatan keagamaan yang kuat. Tapi sejarah ketika orang membaca sejarah, nah kita sama-sama. Sama seperti sekarang ya, Sumpah Pemuda ya. Iya, betul. Kita ingat ke sana, jadi ingat negara jadinya. Jadi sejarah menjadi pengikat semua elemen di Indonesia ini terkait perbedaan agama, suku, ras, bahasa. Tapi ketika sejarah dibaca untuk seluruh masyarakat Indonesia, ketika itulah kita paham bahwa kita bersatu. Namun ketika itu dikikis, kira-kira gimana ya? Ya, sekarang ini kan masyarakat, masyarakat ya. Di sini saya mewakili masyarakat ya, bukan mewakili dari media gitu. Masyarakat membaca dari media gitu. Ya, media adalah pelaku yang melihat dari sisi ketika dan menuliskannya, melaporkannya gitu. Nah, sekarang Pak Iwan kan ini internal ini. Masuk dalam MGMP Sejarah, masuk dalam Asosiasi Guru Sejarah gitu. Nah, bagaimana sih diskusi internalnya gitu? Apa sih sebenarnya yang masyarakat nggak tahu gitu? Jadi ini kan awal berkembangnya wacana tentang pengecilan mata pelajaran sejarah tadi kan, itu kan diawali adanya sebuah diskusi di kementerian
bahwa di sana akan ada sebuah perubahan kurikulum karena dalam ada kemungkinan kita ada pengembangan sistem kurikulum baru di mana seluruh bahagian-bahagian dari materi dalam pembelajaran di sekolah itu dikaji ulang. Apakah ini masih lanjut atau ada yang dikurangi. Jadi sebelumnya mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang dalam kelompok mata pelajaran wajib. Wajib. Jadi semua siswa harus mempelajarinya. Tapi setelah munculnya informasi ini, kemudian adanya pihak Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Presiden Aksi ya, yang mendapatkan info ini, kemudian beliau menyebarkan beritanya terkait dengan keberadaan mata pelajaran sejarah yang berkemungkinan akan masuk dalam mata pelajaran pilihan. Berarti bisa opsional, dipilih, bisa enggak. Bisa belajar, bisa enggak gitu. Risiko kalau jadi pilihan seperti itu ya. ya. Jadi inilah yang diperdebatkan. Jadi Presiden Aksi sudah melaksanakan banyak webinar ya. Bahkan pernah ada webinar yang berniat menghadirkan menteri ya. Namun ya menterinya nggak hadir. Mas Menteri diwakili oleh wakil dirjen juga yang nggak juga bidangnya tentang kurikulum ini, sehingga ya kekecewaan juga bagi guru-guru sejarah yang sudah berpartisipasi dan ingin mendapatkan kejelasan ya. Tapi jadinya sekarang masih belum ada kepastian. Berarti sekarang perjuangan masih berjalan ya? Ya, masih berjalan. Masih melaksanakan penggalangan kekuatan lah ya. Iya. Untuk bisa mempertahankan mata pelajaran ini. Mudah-mudahan ya sejarah bisa dipertahankan, dan tentunya juga itu selain itu berhubungan dengan ketahanan negara. Iya. Itu kan juga imbasnya buat kita para guru gitu. Iya, semua ada dampaknya ya. Ada dampaknya. Aksesnya itu bersifat luas gitu. Nah, ngomong-ngomong ini, salah satu tulisan dari Pak Irwan ini adalah ini. Nah, ini Bau Mesiu ya. Bau Mesiu ini. Haji Abdul Manan dan Perang Kamang gitu. Dulu waktu buku ini diterbitkan? Iya, diterbitkan. Pertama kali itu cetaknya berapa ini? Berapa 2019 ya. Jadi ini kan juga prosesnya cukup lama ya. Karena tahapan pengumpulan data tadi, ketika kembalinya saya dari Bengkulu, dulu kan dinasnya di Bengkulu. 2012 baru mulai ngumpul data. Kemudian sekitar 2015 ya, ada usulan untuk Haji Abdul Manan ini jadi pahlawan nasional. 2015. Kemudian saya masuk tim lah dari Nagari ya, jadi anak Nagari ya. Makin intens untuk mengumpulkan bahan. Kemudian permintaan untuk pahlawan nasional ini baru diajukan 2017, namun ternyata gagal ya. Gagal. Ya, karena di 2019 ya. Ternyata di 2019 itu yang masuk itu kan Rohana Kudus. Nah, jadi Haji Abdul Manan tidak menjadi favorit lah untuk diajukan nasional. Akhirnya ya karena sudah ada yang dikerjakan, bagaimana tidak kita jadikan sebuah buku gitu. Akhirnya 2019 baru kita terbitkan. Awal itu dapat sponsor ya, dapat sponsor dari perantau. Dari perantau ya? Iya, tapi tujuannya untuk adik-adik. Jadi dibagikan aja sekitar 160 buku. Jadi sekolah SD ini, SMP ini, MTS ini, SMA itu gitu. Jadi kami bagikan aja untuk dipelajari, dibaca, dan semoga bermanfaat ya. Berarti ini jatuhnya murni kepada pengabdian ya? Iya. Bukan ke ranah komersil ya? Ranah komersil setelah itu. Jadi karena ada permintaan, sering diekspos juga mungkin ya, ada permintaan, akhirnya sampai ke 360 eksemplar lah. Ini ke depan ini bakal ada rencana cetak lagi? Rencananya sih ada ya, tapi karena kita kan sifatnya mandiri ya, tidak ada sponsor lagi dan tidak ada yang ini kesempatan cerita ya. Tidak ada lagi yang berpendapat untuk penggandaan ini. Pre-ordernya juga mungkin sekitar baru 30-an ya. Kita kan biasanya cetaknya setelah 100. Ringkas saja Pak Irwan. Ini kan sekarang
Kita nggak bicara politik ya. Sip. Kita nggak bicara politik, kita Ya. bicara kepada Haji Abdul Manan ya. sejarahnya gitu ya. Sekarang kan hangat kembali nih. Nama Abdul Manan kembali diangkat gitu dan cerita Ya. Perang Kamang. Tapi kan masyarakat nggak tahu Perang Kamang itu seperti apa gitu. Ringkasnya gitu. Kecuali mereka baca ini gitu. Iya. Referensi ringkasnya seperti apa? Oh ya. Kenapa dan bagaimana prosesnya gitu. Ya baik. Haji Abdul Manan adalah warga Kamang Mudia lah ya. Ya. Kamang Mudia. Beliau dibawa ayahnya untuk merantau ke Malaysia. Kemudian di sana dapat amanah untuk pulang kampung bahwa harus kembali ke kampung halaman karena dahulu Periodik tahun berapa itu? beliau ke Malaysia. Malaysia. Malaysia sekitar 1890. Berarti kita masih di bawah penjajahan Hindia Iya, Belanda. Hindia Belanda. Karena bapaknya itu kan ini, Bapak Haji Abdul Manan ini adalah salah seorang tokoh pejuang juga di masa Perang Padri. Sehingga setelah kelompok Padri kalah, beliau melarikan diri lah gitu ya. Mencari tempat aman ke Malaysia sana. Sehingga dibawalah Haji Abdul Manan. Kemudian dapat lagi wasiat lah ya. Nanti kamu setelah dewasa pulang kampung. Karena kampung kamu masih dijajah oleh Belanda gitu. Ya. Jadi Haji Abdul Manan kembali ke sini. Kemudian beliau bersama tokoh-tokoh masyarakat, bahkan dari jaringan-jaringan yang beliau ciptakan sampai ke Solo, sampai ke Padang, Padang Panjang. Luas jaringannya ya? Jaringannya Pariaman gitu ya. Jadi karena kekuatannya, karena ulama itu. Ya ulama ya. Ketokohannya itu kan menjadikan ruang lingkupnya lebih luas. Ya, sehingga hal yang menjadi pemicunya adalah Belanda ternyata mengingkari dari kesepakatan di waktu penyelesaian damai Perang Padri. Oh berarti waktu apa istilahnya rekonsiliasi atau apa Iya. namanya Perang Padri ada kesepakatan. Ada kesepakatan bahwa masyarakat Minangkabau tidak dikenakan pajak. Itu Namun, perjanjiannya ya? namun memberi izin untuk kolonial Belanda melaksanakan perdagangan. Namun itu dia 1908 bulan Maret Belanda mengeluarkan sebuah keputusan pelaksanaan pajak atau belasting bahasa Belanda kan. Ya. Di mana pribadi-pribadi yang dewasa kena pajak, rumah gadang kena pajak, kita mau nyembeli hewan kurban aja kena pajak. Oh segitunya? Iya, jadi banyak poin-poin yang dikenakan di situ, sehingga hal itu sangat menyinggung lah ya bagi seluruh masyarakat Minangkabau. Namun sentralnya aja yang terjadi di sini gitu kan. Karena setelah itu dia menjalar ke Manggopo, ke Salo gitu kan, ke Padang Panjang juga ada. Jadi Pariaman gitu. Jadi satu kejadian ini bukan berarti orang sini saja, tapi melibatkan juga jaringan-jaringan keluar daerah Kamang. Begitulah dia Perang Kamang kira-kira. Latar belakang ya? Iya. Ya artinya saat itu masyarakat kita adalah di bawah penguasaan Hindia Belanda. Tentu secara kekuatan militer, Iya. pemerintah Hindia Belanda lebih unggul gitu. Jadi waktu itu masyarakat kita perang dengan Belanda pakai apa gitu? Iya. Kalau dari catatan dan sumber yang kami temukan itu alatnya masih namanya kalewang. Bukan bambu runcing ya? Bukan. Jadi bambu runcing itu kan perwujudan ya, simbol dari keteguhan hati aja ya. Tapi berarti mereka tetap apa saja deh gitu ya? Iya, pakai tombak juga ada gitu katanya. Kalewang itu kalewang itu seperti ladiang lah ya, ladiang. Ladiang parang ya, parang. Yang panjang ya? Yang panjang. Kalau Jepang samurai kita kelewang berarti ya? Enggak. Kalau di sini peninggalannya yang masih terkait dengan peristiwa itu di Museum Bukit Tinggi, Museum Tridaya. Tridaya itu dekat Panorama situ. Dekat Panorama Lubang Japang. Ada museum di situ diceritakan. Nah, ini bentuk kalewang parang yang dipakai waktu Perang Kamang Manggopo. Jadi ya karena kebulatan tekad tadi. Kekuatannya saat itu berapa orang? Berapa pasukan? Oh gitu ya. Dari tentara pasukan Belanda, pemimpinnya bernama Westeneng ya. Westeneng itu terkenal ya kejamannya. Westeneng ini nama orang apa jabatannya? Westeneng nama orang. Nama orang? Ya. Jabatannya sekelas apa kalau sekarang? Louis L.C. Westeneng ya. Louis Contax Westeneng namanya kan. Jabatannya mengepalai daerah Agam Tuo. Agam Tuo itu pusatnya Bukit Tinggi. Jadi sekelas setingkat bupati ya? Bupati atau wali kota lah ya. Jadi
dia ngirim pasukan ke daerah Kamang ini tanggal 15 Juni 1908. Dikirim untuk, karena setelah dapat informasi Haji Abdul Manan punya murid-murid yang berani mati, nah gitulah, sampai ke Bukit Tinggi, ke Verdekok kan. Di jihad ya. Ya. Jadi karena hal ini mengkhawatirkan Belanda, dikirimlah pasukan dalam tiga penjuru lah untuk mengepung Kamang melalui jalur Bukit Tinggi, Gadut, sampai ke Simpang Manduang sini namanya. Nah, kemudian ada lagi yang dari Bukit Tinggi, Guguak Bule, Pekan Kami, nah, sampai nanti ke daerah sini, ke Tapi namanya, Pekan Senayan. Ada juga yang dari Bukit Tinggi, kemudian masuk ke Tanjung Alam. Berarti 3 jalur yang dari Bukit Tinggi ke sini jalur perang Kamang ya? Ya, jalurnya dilewati semua oleh untuk pengepungan ya. Gadut yang dekat Tugu Afranson ya? Afranson. Simpang Limau. Ya, Simpang Limau. Tanjung Alam. Tanjung Alam. Jadi semua jalur lah yang menuju Kamang itu dikirimi pasukan, mulai dari yang jumlahnya 80 dari Gadut situ. Kemudian yang di tengah ini 130. 80 sini. Kemudian jalur situ ada yang 30. Catatan persisnya pasukan Abdul Manan berapa orang? Nah, ini menjadi perdebatan ya. Perdebatan. Cuman bisa tapi bisa digambarkan. Ya, kira-kira berapa itu? Kalau catatan yang ada itu, pasukan yang jadi korban ya. Yang jadi korban itu tercatat itu lebih kurang 90. 90? Di makam pertama di Kamang Hilir situ, Kamang Hilia ada 90, 90 sorry. Kemudian ada lagi di sini yang 11. Yang dengan Haji Abdul Manan, makam Haji Abdul Manan sendiri ada 11. Lebih 100 korban saja ya? Iya. Tapi itu yang memang korbannya meninggal dunia ya. Tapi banyak juga yang dibuang sampai ke Makassar. Kalau gambaran apa? Tentara Hindia Belanda? Perbandingannya? Pasukan Hindia Belanda yang dikirim awal, nah ini dia 2 kali pengiriman. Jadi untuk pengiriman awal itu 130. Jadi ada yang dari Gadut tadi, ada yang dari jalur tengah, ada yang dari jalur Tanjung Alam, itu 130. Namun sekitar subuh itu dikirim lagi pasukan tadi untuk berkabar ke Bukit Tinggi bahwa mereka terdesak di sini. Datang lagi pasukan bantuan dari Padang Panjang. Nah, jadi tapi jumlahnya nggak dijelaskan ya. Tapi begitulah, begitu sengitnya. Berarti terjadi perang terbuka ya? Perang terbuka, ya betul. Satu pakai senjata api, satu pakai kelewang ya? Ya, pakai kelewang atau ladiang ya. Ini sebutnya ladiang ya. Jadi pasukan ini masuknya, nyelinapnya di sawah-sawah. Kalau di lokasi situ ada sawah, ada juga banda, banda atau tabe ya, tabe kolam ya. Jadi mereka bersembunyi di situ. Tapi posisinya itu di sekitar rumah Haji Abdul Manan. Jadi disitulah meletusnya perang. Kemudian perang tersebut berlangsungnya 1 malam. Cuma satu malam, tetapi dampaknya tadi. Jadi bukti bahwa ya Belanda jangan semena-mena lah sama negeri kami gitu ya. Dan sembarang-sembarang aja gitu kan. Jadi mereka akhirnya membuktikan keberanian tekadnya, mungkin karena itu tadi dibalut oleh semangat jihad tadi kan. Sehingga itulah yang meneguhkan hati untuk melawan Belanda walaupun hanya dengan senjata kelewang tadi. Endingnya gimana itu Pak Irwan? Apakah ini blasting ini masih berlanjut atau bagaimana endingnya? Ya, akhirnya berlanjut. Blasting ini berlanjut. Setelah perang Kamang kan semua warga sekitar, partisipannya itu kan, yang simpatisannya diambil semua oleh pihak Belanda. Bahkan anak dari Haji Abdul Manan ini banyak yang dibuang. Jadi mereka ada yang dibuang ke Padang, ada yang dibuang ke Makassar gitu. Nah, jadi dibersihkan ya. Kemudian kekuatan daerah Kamang yang awalnya dipimpin oleh Garang Datuk Palindih namanya, nah, beliaulah Angku Palo di sini, itu diganti karena dia pro dengan Haji Abdul Manan, diganti dengan tokoh-tokoh yang lebih memihak kepada Belanda. Polanya seperti itu deh. Diganti dengan camatnya ya, sekelas camat ya. Camatnya diganti dengan Warido namanya, keturunan Jawa ya. Warido ini tapi akhirnya beliau dibunuh juga. Jadi yang bunuh
membunuh ya anggotanya Haji Abdul Manan tadi. Oh gitu. Nah, setelah tapi pasca Perang Kambang. Pasca Perang Kambang. Pasca Perang Kambang. Jadi begitulah gejolaknya. Jadi akhirnya Haji Abdul Manan ini kan punya banyak istri ya. Nah, beliau beberapa orang istri melahirkan ya 4 orang ya. Melahirkan banyak keturunan yang ya orang-orang pintar juga sampai zaman sekarang juga gitu. Oh begitu. Masih eksis lah. Masih eksis ya. Ya karena mungkin pengaruh dari sifat-sifat kakeknya mungkin ya. Ya itu kan gen ya. Gen ya. Kita bicara mengenai gen. Berarti message-nya ini, message dari Perang Kambang ini apa ini buat kita yang muda-muda sekarang ini? Ya. Jadi bagian yang tidak terpisahkan juga bagaimana orang Minangkabau begitu perhatian dengan sejarah ya. Jadi mereka memahami Itu ya masa lalunya. Kita dulu tuh tidak dipajak. Kita tuh dulu sudah ya berjalan seiring dengan Belanda itu. Mereka beli ya kita jual gitu aja kan sistemnya jual beli. Tapi ketika itu perjanjian nenek moyangnya dulu dilanggar oleh Belanda, mereka berani ambil risiko walaupun nyawa taruhannya kan. Berarti orang kita ini komitmen dan konsekuen ya. Iya. Teguh jadi, ya pendirian ya. Teguh pendirian. Gak usah ragu lah ya kalau Iya. soal. Kalau keindonesiaan ya, ya bagaimanapun Gak usah ragu ya. kita tetap menginginkan sebuah kemerdekaan utuh lah bagi negeri ini. Itu Minangkabau ya. Kita bicara Minangkabau. Nah, sekarang ini ada yang menarik nih dari Pak Irwan ini. Kabarnya ini kabarnya. Kabarnya ada Minangkabar ini. Gitu ya. Ya, Pak Irwan ini aktif sekarang di YouTube itu mengusung konten khusus sejarah ya. Sejarah yang mungkin selama ini nggak apa ya, nggak diangkat gitu. Iya. Sejarah-sejarah di sekeliling kita kan tidak semuanya masuk dalam buku sejarah gitu. Iya, Nah, Pak Irwan sekarang bikin sorotan terobosan. Minangkabar ini, silakan ceritanya apa Baik. ini? Ini mungkin ketertarikannya berawal dari daerah kita Sumatera Barat ini memang banyak peninggalan-peninggalan bersejarah yang memang seharusnya sudah diketahui gitu ya. Tapi ternyata selama ini kita abai dengan itu. Jadi ada peninggalan, ada cagar budaya yang sebenarnya itu memiliki nilai penting di masa lalu, tapi terkadang sekarang ya malahan mungkin itu menjadi apalah gitu ya. Abai aja ya. Dibiarin aja lah gitu. Jadi ini merupakan sebuah PR juga. Ada indikasi kita lemah ya dalam arsip dan dokumentasi sejarah. Iya, mungkin ini terkait juga dengan kepedulian penguasa lah ya. Karena karena itu kan powernya tentu di penguasa ya. Mungkin dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi ya. Karena kebanyakan itu kan peninggalan bersejarah itu aset-asetnya gitu. Asetnya provinsi, asetnya wali kota, asetnya kabupaten, atau arsipnya, asetnya kementerian. Itu terkadang mungkin karena ada yang baru ya, ada bangunan baru, gedung baru yang lebih bagus, jadi yang lama ini terabaikan. Jadi mungkin dari situlah tertariknya untuk mulai memvideokan lah ya, mendokumentasikan aset-aset ini ya. Jadi itu murni sebuah apa ya? Dedikasi ya. Dedikasi dan kepuasan aja ya, karena kepuasan aja. Iya. Passion kita memang di sana. Gitu. Sekarang udah berapa konten itu sih? Sekarang mungkin sekitar 35 atau 40 mungkin ya, sekitar segitu ya. 35 ya sekitar segitu. Itu masih seputaran Bukit Tinggi, Agam, Bukit Tinggi, Alam, dekat-dekat sini ya. 50 kota, Payakumbuh ya, masih sekitar sini. Ada keinginan Solo Selatan kan kita ya. Di Bidar Alam ya. Ya, Bidar Alam. Ya, memang ini karena yang pertama poinnya adalah mendekatkan kita dengan peninggalan yang ada di sekitar kita. Kemudian saya juga ingin melibatkan siswa sebenarnya. Jadi ketika nanti poinnya di sana. Iya, ketika siswa juga tahu di daerahnya itu ada loh peninggalan bersejarah. Setidaknya di kampungnya itu, nah dia tahu tuh ada rumah gadang. Rumah gadang ini ternyata perlambang ini umurnya segini. Nah, jadi kepedulian kesejarahan itu mulai kita asahkan kepada si siswa. Jadi saya kasih contoh aja gitu. Jadi nanti silakan dilihat, bandingkan dengan daerah asli kamu bagaimana. Kira-kira ada nggak? Kemarin ada juga yang menarik. Siswa sudah kirim itu videonya tentang rumah kakeknya Bung Hatta. Nah, iya, selama ini orang taunya yang apa ya? Oh yang ya, rumah Bung Hatta yang di Bukit Tinggi kan. Rumah kakeknya Bung Hatta kan juga ada.
di pesantren Al-Manar. Apa hubungan rumah kakek Bung Hatta? Ini kita baca historis ya. Kalau hubungannya pasti ada, itu kan kakeknya gitu. Iya. Tapi secara historis dalam perjalanan hidup Bung Hatta, rumah kakeknya itu? Oh ya, jadi Bung Hatta ini kan juga lahir dari sebuah gejolak batin lah ya. Bagaimana kakeknya dari Batu Ampar itu yang dekat dengan ingin Hatta ini jadi ahlinya di bidang ilmu agama. Jadi pinginnya cucu saya jadi ulama. Cucunya ingin jadi ulama. Beliau ditargetkan untuk kuliah ke Mesir atau ke Arab Saudi atau ke Madinah kan. Sementara dari pihak ibunya orangnya yang lebih modern, moderat ya. Orangnya lebih terbuka, kemudian kehidupannya dekat dengan ekonomi ya. Orang ibu dan pamannya kan pedagang. Akhirnya setelah diasah dengan ilmu agama, akhirnya diizinkan mencari ilmu ekonomi kan. Jadi beliau belajar ilmu ekonomi ke Belanda kan. Berarti beliau balance ya? Ya. Balance ya. Jadi dari segi Dari segi keilmuan agama didukung dengan pembelajarannya di kampung, diperkaya dengan ilmu ekonominya yang didalami di Belanda sana. Berarti itu diperoleh dari Minangkabar tadi ya? Minangkabar cuma menginfokan ke siswa saja supaya mencari sejarah-sejarah daerah yang ada. Nah, kemudian kami dari mereka meliput rubrik itu. Meja Guru Minang 1 melihatnya lebih kepada ranah kreativitas ya. Jadi mungkin boleh juga ditiru oleh guru-guru lain gitu. Tidak ada salahnya kita memanfaatkan media ini untuk pembelajaran. Karena kita tidak bisa menghindari dia ada di depan kita, itu harus kita lakukan. Kebayangkan kalau guru-guru mata pelajaran lain ya seperti saya bahasa Inggris atau mata pelajaran biologi kemudian dilihatkan secara langsung, mungkin siswa lebih dekat dengan itu ya. Ya, apalagi kita kan belajar dari rumah kan. Jadi mereka didekatkan aja dengan. Ada juga yang kemarin buat itu stasiun kereta api Padang Taro juga sudah ada tuh siswa yang buat. Saya baru tahunya dari sana kalau di sana ada stasiun kereta api. Iya, makanya itu hal-hal yang ternyata ada di kita. Ternyata selama ini kita mungkin terlupakan gitu kan, sehingga Minangkabar berbagi kabar ya. Oke, terima kasih Pak Irwan, menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Closing statementnya ini buat guru, buat siswa ini ya. Ini rubrik Meja Guru ini khusus buat guru dan siswa ini. Oke. Baik, ini mungkin tentang kepedulian ya. Ketika kita membicarakan keadaan corona sekarang, tentu kita tidak bisa luput dari keadaan yang mengakibatkan kita harus di rumah saja, sehingga mungkinlah kita asah dulu kepedulian ini dari sekitar lingkungan kita. Mungkin yang pertama berkait dengan pribadi dulu, mengasah kepedulian tentang kesehatan, kebersihan gitu kan. Dan serta jangan lupa memahami juga keadaan sekitar kita dengan belajar sejarah gitu. Sehingga hal-hal yang selama ini kita lupakan itu harus menjadi hal-hal penting, hal-hal yang lebih dekat dengan kita dan lebih kita pahami tentang daerah-daerah kita, sehingga kecintaan kepada negeri, kecintaan kepada nagari kita itu menjadi hal yang menjadi sebuah kebanggaan, sehingga bersama kita untuk membangun nagari lah ujungnya kan, karena kecintaan tadi. Mungkin itu saja sih. Ya, istilahnya tak kenal maka tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta. Karena selama itu kurang kenal gitu. Oke, terima kasih Pak Irwan untuk bincang-bincangnya, dan mudah-mudahan nanti Dunsana Minang 1 juga bisa searching itu di YouTube Minangkabar ya. Jadi yang ingin lebih mengetahui referensi sejarah kekinian ya, sejarah lokal ya. Sejarah lokal kita. Ini ada Pak Irwan Setiawan yang khusus mengangkat mengenai sejarah-sejarah sekitar kita melalui Minangkabar ya. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Jangan lupa. Oke, Dunsana Minang 1, demikianlah bincang-bincang kami rubrik Meja Guru bersama Bapak Irwan Setiawan, sangat inspiratif sekali. Dan itu tadi beberapa poinnya, beliau adalah penulis dari buku Perang Kamang. Ya, mungkin nanti bagi Dunsana yang ingin untuk memiliki buku ini bisa juga
melalui kami dan akan kami sampaikan kepada Pak Irwan Setiawan dan nanti bisa dicetak kembali ya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oke, demikian Nusana Minal Satu bincang-bincang kita, mudah-mudahan bermanfaat. A hero lives for a day, a teacher lives for every day. Alhamdulillah, mantap. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.